Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelas 2H kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah mengenai penambatan CO2 pada tumbuhan. Tugas ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Botani Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Yuda Danda Pratama dengan NPM 212114069 selaku moderator. Selanjutnya ada Ika Suryani dengan NPM 212114077 selaku pemateri pertama. Selanjutnya ada M Raihan Ulmi dengan NPM 212114083 selaku pemateri kedua. Selanjutnya ada Anissa Utami dengan NPM 212114075 selaku pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Listi Hopipah Harahap dengan NPM 212114066 selaku pemateri keempat. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi kami, izinkanlah kami membacakan surah As-Saff ayat 10 dan 11 yang akan dibacakan oleh Raihan Ulmi. Kepada Raihan, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Terima kasih kepada M. Raihan Ulmi yang telah membacakan surah As-Saff ayat 10 hingga 11. Baiklah, kita mulai presentasi kita pada kali ini dengan judul Penambatan CO2 pada tumbuhan. Berikut merupakan jurnal rujukan yang kami ambil. Bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang yaitu fotosintesis atau dari bahasa Yunani yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya menggabungkan atau penggabungan. Adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berkalori tinggi, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Adapun rumusan masalah kita pada kali ini yang pertama yaitu apa pengertian penambatan CO2 pada tumbuhan. Yang kedua, di mana tempat terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana proses penambatan CO2 pada tumbuhan. Serta yang keempat yang terakhir yaitu bagaimana siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Adapun tujuan presentasi kami kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian, letak, dan proses terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Yang kedua, untuk mengetahui siklus Kelvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Ika Suryani. Kepada Ika Suryani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian penambatan CO2 pada tumbuhan. Penambatan CO2 atau fiksasi karbon adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan ribulosa difosfat atau RUBP pada reaksi gelap fotosintesis di dalam stroma. Tempat dan terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Reaksi gelap dimulai dengan pengikatan atau fiksasi 6 molekul CO2 ke 6 molekul gula 5 karbon yaitu ribulosa 1,5 bifosfat. Dikatilasis oleh enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau oksigenase atau Rubisco yang kemudian membentuk 6 molekul gula 6 karbon. Molekul 6 karbon ini tidak stabil, maka pecah menjadi 12 molekul 3 karbon yaitu 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat kemudian difosfolirasi oleh 12 ATP membentuk 1,3 bifosfoliserat. 1,3 bifosfolikserat difosfolirisasi lagi oleh 12 NADPH membentuk 12 molekul
seradiheida, 3 fosfat atau PGAL. 2 PGAL digunakan untuk membentuk 1 molekul glukosa atau jenis gula lainnya, sedangkan 10 molekul lainnya difosforilisasi oleh 6 ATP untuk kembali membentuk 6 molekul ribulosa 1,5 bifosfat. Tempat dan terjadinya penambatan CO2 pada tumbuhan. Proses pengikatan CO2 ke RUBP disebut fiksasi. Proses pemecahan molekul 6 karbon menjadi molekul 3 karbon disebut reduksi, dan proses pembentukan kembali RUBP dari PGAL disebut regenerasi. Fotosintesis ini disebut mekanisme C3 karena molekul yang pertama kali terbentuk oleh fiksasi karbon adalah molekul berkarbon 3. 3 fosfogliserat. Kebanyakan tumbuhan yang menggunakan fotosintesis C3 disebut tumbuhan C3. Padi, gandum, dan kedelai merupakan contoh-contoh tumbuhan C3 yang penting dalam pertanian. Tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena tumbuhan itu mendahului siklus Calvin yang menghasilkan asam berkarbon 4 sebagai hasil pertama fiksasi CO2 dan memfiksasi CO2 menjadi APG disebut spesies C3. Sebagian spesies C3 adalah monokotil seperti tebu, jagung, dan lain-lain. Reaksi di mana CO2 dikonversi menjadi asam malat atau asam asparat adalah melalui penggabungannya dengan fosfoil piruvat atau PEP untuk membentuk oksaloasetat dan PI. Enzim PEP berkarboksilase ditemukan pada setiap sel tumbuhan yang hidup, dan enzim ini yang berperan dalam memacu fiksasi CO2 pada tumbuhan C4. Enzim PEP berkarboksilase terkandung dalam jumlah yang banyak pada daun tumbuhan C4, pada daun tumbuhan C3, dan pada akar buah-buah dan sel-sel tanpa klorofil lainnya. Ditemukan suatu isozim dari PEP karboksilase. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ika Suryani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disambung oleh pemateri kedua, yaitu M. Raihan Ulmi. Kepada M. Raihan Ulmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi untuk mengkonversi oksaloasetat menjadi malat dirangsang oleh enzim malat. Dihidrogenase dengan kebutuhan elektronnya disediakan oleh NHDPH. Oksaloasetat harus masuk ke dalam kloroplas untuk direduksi menjadi malat. Pembentukan aspartat dari malat terjadi di dalam sitosol dan membutuhkan asam amino lain sebagai sumber gugus aminonya. Proses ini disebut transaminasi. Pada tumbuhan C4 terdapat pembagian tugas antara dua jenis sel fotosintetik, yakni sel mesofil dan sel-sel bundel set atau sel seludang berkas pembuluh. Sel seludang berkas pembuluh disusun menjadi kemasan yang sangat padat di sekitar berkas pembuluh. Di antara seludang berkas pembuluh dan permukaan daun terdapat sel mesofil yang tersusun agak longgar. Siklus Calvin diketahui oleh masuknya CO2 ke dalam senyawa organik dalam mesofil. Tumbuhan cam. Beberapa spesies tumbuhan mempunyai sifat yang berbeda dengan kebanyakan tumbuhan lainnya, yakni tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Kelompok tumbuhan ini umumnya adalah tumbuhan jenis sukulen yang tumbuh di daerah kering. Dengan menutup stomata pada siang hari, membantu tumbuhan ini menghemat air, dapat mengurangi laju transpirasinya sehingga lebih mampu beradaptasi pada daerah kering tersebut. Selama malam hari, ketika stomata tumbuhan itu terbuka, tumbuhan ini mengambil CO2 dan memasukkannya ke dalam berbagai asam organik. Cara fiksasi karbon ini di metabolisme asam krasulase atau krasulasean, asid metabolisme atau dalam kurung CAM. Siklus Calvin-Benson dan siklus Hextech. Yang pertama, siklus Calvin-Benson. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa di fosfat karboksilase atau RUBP membentuk 3 fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. Pertama, reaksi dari enzim ini distimulasi oleh peningkatan pH. Jika kloroplas diberi cahaya ion H+, ditransport dari stroma ke dalam tilakoid menghasilkan peningkatan pH. Stroma yang menstimulasi enzim karboksilase terletak di permukaan luar membran tilakoid. Kedua, reaksi ini distimulasi oleh Mg2+ yang memasuki stroma daun sebagai ion H+. Jika kloroplas diberi cahaya, ketiga reaksi ini distimulasi oleh NADPH yang dihasilkan oleh fotosistem 1 selama pemberian cahaya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada M. Raihan Ulmi yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Anissa Utami. Kepada Anissa Utami, saya persilahkan dengan segala hormat.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang siklus Calvin-Benson. Fiksasi CO2 ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 melewati proses karbosilasi, reduksi, dan regenerasi. Karbosilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Kemudian, pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi 1 gugus aldehida dalam 3-fosfoglisera-aldehida atau 3-PG-aldehida. Reduksi ini tidak terjadi secara langsung, tapi gugus karboksil dari 3-PGA pertama-tama diubah menjadi ester jenis andridah asam pada asam 1,3-bifosfogliserat atau 1,3-bis-PGA dengan penambahan gugus fosfat terakhir dari ATP. ATP ini timbul dari fotofosforilasi dan ADP yang dilepas ketika 1,3-bis-PGA terbentuk, yang diubah kembali dengan cepat menjadi ATP oleh reaksi fotofosforilasi tambahan. Bahan pereduksi yang sebenarnya adalah NADPH yang menyumbang 2 elektron. Secara bersamaan PI dilepas dan digunakan kembali untuk mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya pada fase regenerasi. Yang diregenerasi adalah RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2 tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam dan melalui stomata. Pada akhir reaksi Calvin, ATP ketiga yang diperlukan bagi tiap molekul CO2 yang ditambat digunakan untuk mengubah ribulosa 5-fosfat menjadi RUBP. Kemudian daur dimulai lagi. 3 putaran daur akan menambatkan 3 molekul CO2 dan produk akhirnya adalah 1,3-PG-aldehida. Sebagian digunakan kloroplas untuk membentuk pati, sebagian lainnya dibawa keluar. Sistem ini membuat jumlah total fosfat menjadi konstan di kloroplas, tetapi menyebabkan munculnya triosa fosfat sitosol. Triosa fosfat digunakan sitosol untuk membentuk sukrosa. Selanjutnya ada siklus Hertzsprung. Berdasarkan cara memproduksi glukosa, tumbuhan dapat dibedakan menjadi tumbuhan C3 dan C4. Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah subtropis. Tumbuhan ini menghasilkan glukosa dengan pengolahan CO2 melalui siklus Calvin yang melibatkan enzim Rubisco sebagai penambat CO2. Tumbuhan C3 memerlukan 3 ATP untuk menghasilkan molekul glukosa. Namun, ATP ini dapat terpakai sia-sia tanpa dihasilkannya glukosa. Hal ini dapat terjadi jika fotorespirasi di mana enzim Rubisco tidak menambat CO2 tetapi menambat O2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa Utami yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri keempat, Listi Khofifah Harahap. Kepada Listi, waktu tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang siklus Hertzsprung. Tumbuhan C4 adalah tumbuhan yang umumnya ditemukan di daerah tropis. Tumbuhan ini melibatkan 2 enzim di dalam pengolahan CO2 menjadi glukos. Enzim fosfopenol piruvat karboksilase atau PEPCO adalah enzim yang mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan diubah menjadi malat. Malat akan terkarboksilasi menjadi piruvat dan CO2. Piruvat akan menjadi PEPCO sedangkan CO2 akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel bundel SID dan melibatkan enzim RUBP. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di sel mesofil. Dalam keseluruhan proses ini digunakan 5 ATP. Aplikasi penambatan CO2 dalam bidang bioteknologi atau industri yaitu dengan tumbuhan melakukan penambatan CO2 maka dapat mengurangi konsentrasi CO2 yang terlepas di udara bebas. Di pembahasan kami yaitu penambatan CO2 atau fiksasi karbon adalah proses pengikatan atau penambatan karbon dioksida dari udara oleh senyawa karbon beratom C5 yang dikenal dengan ribulosa difosfat atau RUBP. Ada reaksi gelap fotosintesis di dalam stroma. 2. Proses penambatan CO2 pada sel tumbuhan. Di dalam fotosintesis dihasilkan glukosa atau yang disimpan dalam bentuk amilum atau karbohidrat. 3. Mekanisme siklus Calvin-Benson dimulai dengan fiksasi CO2 oleh ribulosa difosfat karboksilase atau RUB bentuk 3-fosfogliserat. RUBP merupakan enzim allosetrik yang distimulasi oleh 3 jenis perubahan yang dihasilkan dari pencahayaan kloroplas. 4. Enzim fosfopenol piruvat karboksilase atau PEPCO adalah enzim yang akan mengikat CO2 dari udara dan kemudian akan menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat akan dirubah menjadi malat. Malat akan terkarboksilasi menjadi piruvat dan CO2.
piruvat akan kembali menjadi Pepko, sedangkan CO2 akan masuk ke dalam siklus Calvin yang berlangsung di sel bundel SID dan melibatkan enzim RUBP. Proses ini dinamakan siklus Hertzsprung yang terjadi di sel mesofil. Dalam keseluruhan proses ini digunakan 5 ATP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Presentasi dari kelompok kami sudah sampai bagian akhir nih. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas mengenai pengertian, letak, dan proses penambatan CO2 pada tumbuhan. Serta kami telah membahas juga siklus Calvin-Benson dan siklus Hertzsprung. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada dikit pantun nih. Jalan-jalan pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian dari kita, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.